materi hari ini apa namanya, penjelasan gitu ya. Jadi mungkin agak membosankan, tapi butuh pemahamannya tinggi. Jadi mohon konsentrasinya. Silakan disiapkan minuman atau cemilan gitu ya, asal nggak ada suaranya grauk-grauk gitu ya. Oke, kayaknya akan saya mulai. Jadi ini kenapa kok nggak bisa dipencet? Oke, oke. Jadi harus mulai datang wis. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang tree ya, atau graf yang bentuknya pohon, di mana ciri-ciri grafnya adalah dia tidak memiliki cycle gitu ya, namun dia tetap terhubung seperti itu. Ke kamar cepat. Nah, di akhir pertemuan saya sudah memberikan tugas kepada saudara semua untuk mengerjakan permasalahan tentang jalur kereta api dengan menggunakan sebentar ya, sponsor. Saya adik ke kamar sama kakak. Oke, saya ulangi lagi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pohon gitu ya, atau graf yang bentuknya seperti pohon. Nah, di akhir pertemuan kita belajar bersama, berkelompok ya, mudah-mudahan semuanya memang sudah paham tentang bagaimana cari jalur kereta api gitu ya, jalur kereta api supaya diperoleh biaya minimum. Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan 3 algoritma, yaitu algoritma Kruskal, algoritma Prim, dan algoritma Boruska. Saya sudah melihat sekilas dan insya Allah semuanya sudah benar gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu memang mengerjakan bersama dan semuanya sudah paham gitu ya. Nah, namun nanti yang harus saudara ketahui, jadi satu orang yang hanya mengerjakan satu algoritma, harapannya juga mempelajari kedua algoritma yang lain. Jadi sehingga ketika UTS saya tanyakan tentang misalkan perbedaan tentang algoritma Kruskal, Prims, dan Borowski, jadi kalian sudah tahu seperti apa bedanya. Ya, ini salah satu bocoran untuk UTS. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang dua hal ya, ada graf transversal dan planarity gitu ya. Oke. Masya Allah. Oke, jadi graf transversal itu ya, istilah transversal di dalam graf itu artinya berarti kita menganalisis dengan cara mengunjungi simpul-simpul dengan cara secara sistematik gitu ya. Di dalam algoritma tersebut ada jadi dalam graf transversal itu ada dua macam algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan graf transversal. Yang satu adalah pencarian melebar atau breadth first search atau BFS, ini sangat familiar ya. Dan yang kedua adalah pencarian mendalam, yaitu depth first search. Ya, hari ini saya tidak akan menjelaskan secara detail dua algoritma itu, saya hanya memberikan penjelasan singkat ya, seperti apa. Ini contohnya yang pertama adalah algoritma pencarian melebar atau BFS ya. Jadi alur jalan algoritma BFS itu seperti ini, seperti definisinya, gambaran sederhana. Karena kita berbicara algoritma tentang pencarian melebar, artinya kita menganalisis setiap vertex-nya dengan alur dia kita berjalan ke arah kanan atau kiri, kan melebar ya, ke arah kanan atau kiri. Sedangkan yang DFS kita menganalisisnya ke arah tetangga yang belakangan ibaratnya. Tetangga yang bawah, kalau BFS itu tetangga yang kanan, karena kita berbicara melebar. Ini sambil membayangkan itu ya, sambil membayangkan bentuk graf pohon ya. Astagfirullahaladzim. Main di kamar sana loh. Maaf ya. Oke, saya akan mengulangi lagi. Jadi untuk alur jalan algoritma BFS,
Itu yang pertama adalah kunjungi simpul V. V itu adalah vertexnya, sebuah nama di vertex. Terus kemudian kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Itu tadi yang saya maksud simpul bertetangga berarti yang ada di sebelah kanannya V atau yang sebelah kirinya V gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tak dikunjungi. Jadi kita menganalisis itu ibaratnya satu persatu dari vertexnya, satu persatu dari vertexnya yaitu ke arah melebar, ke arah ke kanan. Oke, sebentar saya tak nyelimur anak-anak sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya ulangi lagi. Tadi jadi dua metode untuk menyelesaikan graf transversal ada dua macam, algoritma BFS dan DFS dengan gambaran sedikit gambarannya tadi seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya coba kalian pelajari satu persatu ya. Di pertemuan ini saya tidak menjelaskan satu persatu karena nanti butuh waktu yang cukup panjang. Jadi nanti silakan kalian buka Google yang lain. Ini sebagai tugas yang tidak perlu dikumpulkan ya. Kalian review bagaimana tentang algoritma BFS dan DFS, metode singkatnya seperti apa, terus kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Tugas yang saya berikan ini nanti harapannya akan menjadi modal gitu ya untuk mengerjakan UTS. Nanti jika ada waktu luang saya akan mungkin merekam satu persatu antara BFS dan DFS. Nanti akan saya sampaikan ke kalian linknya ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi di awal pertemuan tentang teori graf, kita sudah belajar tentang masalah jembatan Königsberg ini ya. Jadi berawal dari permasalahan jembatan Königsberg ini. Oke, Pak Leonhard Euler ini memperkenalkan istilah Euler Trail ya, ibaratnya jalur Euler itu seperti apa ya? Itu sebuah jalur yang melalui setiap edge dalam graf tepat satu kali gitu ya. Jadi melalui permasalahan Königsberg ini, Pak Euler ini mengistilahkan istilah Euler Trail, yaitu kita bagaimana mengupayakan supaya kita melewati jalan ini hanya satu kali. Jadi ini biasanya nyambung dipakai akhirnya ke yang sudah kita pelajari di awal, ada teori pengantar pizza gitu ya. Jadi bagaimana caranya sekali mengantar itu, sekali berangkat ke jalan itu semua pizza sudah terantarkan gitu. Jadi tidak perlu kembali lagi ke jalan itu, kembali lagi ke jalan itu. Ini untuk efisiensi biaya. Nah, sedangkan istilah lain untuk jalur yang tertutup dia disebut Euler-Tour. Dan yang disebut Eulerian itu adalah graf yang memiliki Euler-Tour. Ya, jalur tertutup. Ini tertutup ya. Jadi jalur tertutup, terhubung dan tertutup. Kan ada yang tertutup, ada yang terbuka connection dan unconnected gitu ya. Jadi yang dimaksud tertutup itu adalah yang connected, keseluruhan, tidak ada yang membuka seperti itu. Jadi nilai awalnya sama dengan nilai akhir, bisa dibayangkan ya. Nah, oke, untuk Euler-Tour itu ada dua definisi yang berkaitan, yaitu Corollary 3.1 menyampaikan bahwa sebuah graf terhubung akan memiliki Euler trail jika graf tersebut paling banyak memiliki dua vertex berderajat ganjil. Ini sangat mudah untuk memahaminya ya. Di sini sangat jelas. Jadi nanti ketika ada pertanyaan,
apakah graf tersebut dia memiliki Euler trail atau tidak, maka tinggal dilihat apakah graf tersebut memiliki derajat ganjil lebih dari 2 gitu ya. Kalau dia lebih dari 2 berarti dia tidak memiliki Euler trail. Tapi kalau dia memiliki maksimal ada 2, maka dia memiliki Euler trail seperti itu. Nah, kemudian teorema 3.1 juga menyampaikan bahwa sebuah graf terhubung adalah Eulerian, tadi istilah Eulerian ya, Eulerian jika semua intermediate vertex pada graf tersebut berderajat genap. Definisi di slide sebelumnya disampaikan Eulerian itu jika dia memiliki Euler Tour dan grafnya adalah tertutup. Nah, kita juga bisa dengan mudah ketika ditunjukkan gambar grafnya, kita tinggal melihat graf-graf yang ada di dalam. Tadi kan grafnya tertutup ya. Graf-graf yang ada di dalam itu loh, teksnya itu semuanya berderajat genap. Jadi selama vertex graf yang ada di dalam itu berderajat genap, maka dia adalah graf yang Eulerian atau memiliki Euler Tour. Nah, selain itu ada istilah Hamiltonian cycle. Seperti apa Hamiltonian cycle ya? Kira-kira gambarnya akan seperti ini ya. Jika kita lihat sekilas, Hamiltonian cycle ini berarti semua vertexnya akan berhubungan satu sama lain gitu ya. Dan akrab gitu ya, kalau kita melihat akrab karena banyak sekali kaitannya antara vertex yang satu dan vertex yang lain. Jika secara matematis, secara ilmiah kita melihat bahwa setiap vertexnya itu berderajat lebih besar dari 2 seperti itu yang berkaitan. Nanti akan semakin ke belakang nanti akan semakin mudah melihat mana yang Hamiltonian cycle, mana yang bukan gitu ya. Nah, secara definitif sebuah pet yang dapat mencakup seluruh vertex pada graf B dia disebut Hamilton pet. Dan close Hamilton gitu ya, Hamilton tertutup disebut Hamilton cycle. Dan sebuah graf itu dikatakan memiliki sifat Hamiltonian jika graf tersebut memiliki Hamilton cycle di dalamnya. Oke, ini gambaran awalnya. Kita akan masuk ke teorinya nanti. Oke. Jadi di belakang akan ada lagi penjelasan tentang Hamiltonian ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh dari Hamiltonian cycle ya. Jika sekilas kita lihat kasus ini ya, kita melihat masing-masing vertexnya dia berderajat lebih besar dari 2 gitu ya. Ini ada banyak. Dan mereka akrab saling berhubungan satu sama lain semuanya. Oh, ini kemungkinan Hamiltonian cycle. Jadi kalau kita melihat sekilas seperti jarang laba-laba ini, oh kemungkinan ini Hamiltonian cycle. Nanti dapat dicek secara ilmiah pada teori yang ada. Nah, ini saya menggambarkannya, tahu ternyata bisa diaplikasikan pada masalah Chinese Postman problem yang sudah pernah kita singgung di awal ya, di Chinese Postman problem. Itu kasusnya seperti apa sih? Ini saya rasa sudah ada gambaran. Jadi seorang tukang pos itu tugasnya itu mengambil surat dari kantor pos, ya kantor pos satu ke kantor pos lain, terus kemudian mengirimkan ke masing-masing alamat yang dituju. Nah, rata-rata tukang pos akan melalui setiap jalan dalam wilayah kerjanya minimal 1 kali. Nah, tadi saya sebutkan ya, kita minimal melewatinya 1 kali. Nah, permasalahan yang disebut juga dengan istilah route infection problem ini adalah bagaimana caranya tukang pos itu dapat merancang rute minimal agar pekerjaannya dapat terlaksana secara efisien. Apakah Bu Puji sekarang akan menjelaskan penyelesaiannya? Tidak, karena nanti akan sangat panjang. Jadi melalui aplikasi ini paling tidak saya menunjukkan ini adalah bentuk graf yang Hamiltonian. Nah, tugas Anda ini tugasnya tidak harus dikumpulkan ya. Silakan mempelajari tentang algoritma ini. Jadi permasalahan terkait Chinese Postman problem ini dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Fleury dengan tujuan adalah mencari bobot minimum. Ya, bobot minimum dari sebuah perjalanannya gitu ya, minimum weight tour. Seperti apa? Ini biasanya digunakan dalam skripsi ya, kita ngambil suatu studi kasus, kita selesaikan dengan algoritma yang ada. Jadi
Memang kenapa Bu Puji tidak membahas algoritma satu persatu, supaya saudara mengenal beberapa macam algoritma, seperti itu. Nanti jika memang ada algoritma yang belum paham, nanti bisa kita bahas satu persatu, seperti itu. Ya, ini silakan nanti mulai berselancar ke dunia maya, dicari tahu tentang algoritma Fleury ini. Nah, aplikasi yang kedua tentang Hamilton Cycle ya, kita bisa langsung melihat, wow gitu ya, gambarnya sudah mirip sarang laba-laba, jumlah masing-masing derajat vertexnya itu lebih besar dari 2, dan setiap vertexnya berkaitan satu sama lain, terus sangat ini ya sangat akrab mereka berkomunikasi ya, ibaratnya si X kenal dengan si W, si X kenal dengan si U, si X kenal dengan si Z, si X kenal dengan si Y, dan seterusnya. Ibaratnya kalau ini digambarkan dalam grafik pertemanan, maka seperti ini. Nah, aplikasi yang kedua adalah tentang the traveling salesman problem. Ini mirip-mirip ya kasusnya sama tadi. Nah, seorang sales dalam pekerjaannya harus mengunjungi pelanggan yang tersebar di banyak kota gitu ya. Misalkan kalau sales rokok gitu, terus produsennya ada di Pandaan, padahal semua kota itu harus dijangkau. Nah, gimana caranya dia mengefisiensi beban kerjanya? Jadi dia harus merancang sebuah rute perjalanan dengan waktu yang minimal. Untuk itu dia berusaha gimana caranya biar satu jalan itu cuma dilewati dalam satu kali berangkat itu ya satu kali. Jangan sampai balik-balik. Kecuali pulangnya. Ya, beda lagi. Kalau memang pulangnya kita melewati jalur yang sama, berarti itu adalah jalur yang tertutup. Akan balik ke tempat semula. Nah, permasalahan di atas dikenal sebagai pencarian minimum week Hamiltonian cycle. Lagi-lagi tentang bobot minimum dari Hamiltonian cycle, optimal cycle. Nah, namun sayangnya permasalahan ini belum ada algoritma baku untuk menyelesaikan. Kalau yang tadi kan yang masalah Chinese postman kita disarankan menggunakan algoritma Fleury. Nah, namun untuk yang masalah traveling salesman problem tidak ada yang baku. Jadi coba nanti berseluncur lagi kira-kira menggunakan permasalahan apa di traveling salesman pro. Nah, aplikasi yang ketiga itu tentang the next tour gitu ya. Jadi kita akan berbicara tentang apa ini kuda ya, kuda catur gitu ya. Kuda catur misalkan kita letakkan di ini sebagai initial poinnya ya, titik awal. Nah, kuda catur ini pasti bisa jalan kemana-mana gitu ya, berjalan bebas manapun dia berada. Nah, akan ada dua situasi yang berkaitan dengan ini. Misalkan kudanya dimulai dengan sini jalan-jalan, setelah jalan-jalan dia kembali ke lokasi ini, maka dia disebut closed tour atau tour yang tertutup. Nah, ada lagi jika seperti ini, dia berangkatnya dari sini setelah munyer, dia stopnya di sini. Maka dia disebut open tour karena dia berangkat dan pulangnya tidak ke lokasi yang berbeda. Tidak di lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda. Gitu ya. Ya, kira-kira nanti ada beberapa pembahasan kalau yang di UTS mungkin seperti ini. Buatlah sebuah kajian komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi silakan disiapkan. Oke, saya rasa itu yang untuk graf transversal. Ada yang ditanyakan apa sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, maka saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang planarity atau planaritas. Dalam bab planarity ini, kita akan belajar tiga hal ya. Kita akan belajar tentang planar itu apa sih, gitu ya. Terus kita juga akan belajar dualitas atau kembaran, gitu ya. Lalu aplikasinya itu hal apa. Nah, ini pada kasus, misalkan kita, ini yang dari SMK pasti sudah familiar ya, ada kasus pembuatan PCB gitu, biasanya kita kan harus memastikan bahwa tidak ada koneksi yang saling berpotongan gitu ya, supaya tidak mengganggu alirannya, atau mungkin bisa konslet gitu ya. Atau mungkin permasalahan yang kita pelajari minggu lalu, yaitu terkait perancangan perlintasan rel kereta api.
Biasanya kalau kita membuat perancangan rel kereta api kan tidak mungkin ada perpotongan gitu ya, karena eh, apa namanya kan tidak ada lampu merah untuk kereta api, sehingga nanti ketika jalurnya berpotongan maka akan membahayakan. Nah, sehingga pada jalur kereta api tidak ada kereta api yang berpotongan. Nah, masalah-masalah tersebut sama dengan seolah-olah kita itu menggambarkan sebuah graf pada sebuah bidang di mana aturannya adalah tidak boleh ada edge yang berpotongan. Seperti itu. Nah, kaitannya apa? Nah, kaitannya adalah dengan planarity ini atau planaritas. Graf itu dikatakan planar jika graf tersebut memiliki geometric representation atau dapat digambarkan sekian sehingga tidak ada perpotongan edge. Ya, dicatat. Jadi yang disebut planar itu adalah ketika sebuah graf itu tidak memiliki perpotongan edge. Oke, definisi yang lain. Sebuah graf H yang merupakan planar embedding atau plane graph dari graf G pasti bersifat isomorfik terhadap graf G. Ya, misalkan ini adalah subgraf ya, H-nya itu adalah subgraf dari G. Kalau H ini adalah juga graf planar, G-nya planar, maka G dan H ini adalah bersifat isomorfik terhadap G. Ya, saya rasa masih ingat ya definisi isomorfik seperti apa. Nah, untuk membantu pembuktian planaritas sebuah graf biasanya itu digunakan yang namanya Jordan curve. Ya, Jordan. Kenapa saya? Iya. Jordan curve adalah sebuah kurva non self intersecting dengan origin dan terminus yang identik. Ya, jadi ada yang perlu kita tahu yaitu kurva Jordan. Kurva Jordan itu kurvanya bagaimana caranya kita mengecek supaya graf itu tidak ada potongan, tidak berpotongan. Ya, di mana origin itu nilai awalnya, nilai awal dan nilai akhirnya itu adalah sama, sehingga dia adalah kurva yang tertutup. Nah, misalkan kita gambarkan di sini ya, gitu. Misalkan terhadap kurva G yang saya beri dengan warna biru, dia adalah sebuah bidang. Nah, bidang itu terpartisi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal gitu ya, himpunan internal dan himpunan eksternal. Nah, dengan menggunakan teorema Jordan Curve ini mengatakan bahwa sebarang garis yang menghubungkan sebuah titik, misalnya kita ambil titik di internal, lalu kita ambil titik di eksternal, dia pasti akan memotong kurva. Nah, dengan demikian kita misalkan ini adalah sebuah graf, kita bisa ngecek graf tersebut planar atau tidak. Gitu. Ya, itu adalah bunyi dari teorema Jordan Curve. Jadi dia pasti atau harus memotong kurva D. Nah, teorema 5.1 mengatakan bahwa graf Kuratowski itu non planar. Jadi di pertemuan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita belajar tentang jenis graf yang disebut graf Kuratowski ya, yang ditulisnya biasanya K5 atau K33. K5 bentuknya yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi dua ini berhubungan dengan 5 ya, bisa kita pindah keluar. Bolehkah kita ngecek kalau dia planar atau tidak, kita pindah keluar? Boleh ya. Yang ini juga boleh kita pindah keluar. Namun untuk sisi yang ini kita tidak bisa memindahkan gitu ya. Kita tidak bisa memindahkan karena kalau kita pindah di luar yang di sebelah sini pun kita tarik, anggap aja nih karet ya. Kalau saya tarik, dia akan berpotongan di sini. Kalau kita tarik keluar, dia akan berpotongan di sini. Artinya kita tidak bisa makso. Ya, jadi memang K5 ini sudah masuk teorema bahwa Kuratowski graph ini adalah non planar. Terus kemudian ya sini mama ambilkan. Oke, lalu kita lihat yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu graf Kuratowski yang tipe yang K33 ya. Yang lebih akrab seperti ini kan ya, verteksnya 3, di sininya 3 gitu ya.
Ini kan di sini banyak perpotongan nih. Coba sih kita pindah bentuknya gitu. Ini saya pindah keluar, misalkan saya tarik keluar, saya tarik keluar, saya tarik sehingga terbentuk seperti ini ya. Jadi 1, 6 ini ibaratnya asumsikan ini, bayangkan ini sebuah karet gitu ya. Saya tarik keluar strip, terus ini saya tarik keluar strip, ini saya tarik keluar strip, sehingga kurang lebih bentuknya akan mirip seperti ini. Nah, tapi tetap ada di tengah ini ada perpotongan, malah perpotongan ke-6 edge, sehingga kita tidak bisa memaksa bahwa Kuratowski graph ini adalah memang non planar. Artinya pasti ada perpotongan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sebuah plan representasi, ya, lanjut. Oke, sebuah plan representasi dari planar graph akan membuat graph tersebut memiliki region-region atau daerah-daerah. Ya, misalkan ini tadi posisinya sebenarnya garis ini itu ada di tengah sini ya, di tengah sini misalkan, atau di sini sini. Untuk menghindari planaritas, saya coba tarik keluar sehingga dia posisinya di sini dan ini menjadi di sini. Nah, ternyata dengan kita memindahkan posisi dari edge tersebut, maka dia akan menjadi membentuk area-area pada plane representation. Ya, sehingga seperti ini planar graph ini menjadi graph yang planar ya. Graph yang planar dengan berapa area? 1, 2, 3, 4, 5, dan ingat yang luarnya juga dianggap area. Jadi ada 6 area. Nah, cuman kalau yang bentuknya seperti ini, ada perpotongan di sini. Jadi kalau ini saya rasa bukan planar graph with no region, tapi dia non planar graph ya, non planar graph, sehingga kita tidak bisa menyatakan dia punya region atau tidak karena ada perpotongan di sini. Oke. Nah, lalu sedangkan yang ini, oke, kita mencoba memindahkan eh, apa namanya edge yang di sini untuk kita tarik ke atas gitu ya, sehingga tidak ada perpotongan yang di sini. Nah, baru kita boleh menemukan regionnya, region 1, 2, 3, dan yang di luar juga tetap dihitung menjadi 4 region. Jadi ini sudah disebut graf planar dengan areanya adalah 4. Jadi jika bentuknya masih bukan planar, jadi kita tidak bisa menemukan regionnya. Nah, ada teorema yang lebih jelas ya untuk menunjukkan tentang planarity ini, yaitu teorema 5.2 dan corollary 5.1. Disampaikan di sana bahwa sebuah connected planar graph dengan V ini adalah vertex dan E ini adalah edge, maka dia akan memiliki daerah sejumlah E dikurangi V ditambah 2. Ya. Jadi ketika nanti ditanyakan berapa area tanpa kita menggambar grafnya, cukup kita mengetahui jumlah edge-nya dan jumlah vertex-nya, maka kita sudah bisa menerka-nerka berapa banyak regionnya. Seperti itu. Kita coba ya. E min V plus 2 ya. Misalkan yang ini adalah E-nya ada berapa? E-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E-nya ada 8. Terus kemudian V-nya ada berapa? 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. E-nya ada 5. Maka gimana tadi rumusnya? Jumlah regionnya sama dengan E dikurangi P ditambah 2. Oke, berapa ini? 8 dikurangi 5, 3 tambah 2. Harusnya 5 ya. Nah, kita lihat definisinya. Sebuah connected dengan V vertex dan edge akan memiliki regionnya 5. Tapi di sini kita memiliki 6 karena dengan perhitungan yang luar juga. Ya, coba kita hitung yang ini. Ini edge-nya ada
edge-nya ada 1, sambil dicek ya, barangkali saya salah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edge-nya ada 6, vertex-nya ada 4. Region-nya sama dengan, ini sudah benar ya? Min V plus 2. Oke. Iya. Oke, ini lagi ngajar disuruh makan permen, ini gimana? Nah, ini. Oke, sama dengan ini adalah 6 dikurang 4 ditambah 2. Maka ada 4 area. Ini yang ini sudah benar ya. Ya, ini yang kurang benar. Ini ada 4 area, sudah benar. Ini yang ini kenapa ini? Coba kita hitung lagi edge-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, salah saya ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, malah 9 harusnya ya. 9. Ada 9. 9. Oke, betul ya berarti ya. Di sini 9 dikurangi 5, 4 ya. 4 tambah 2, 6. Oke, jadi kita sudah benar. Maaf, banyak jedanya. Oke, 9 kurangi 5, 4 tambah 2, di sini adalah 6. 6. Sudah benar ya? Oke, jadi rumusnya sudah bisa digunakan. Dan mohon ketelitian dalam menghitung jumlah edge dan jumlah vertex-nya. Artinya kenapa teorema ini? Jadi teorema ini ketika kita ditanya region-nya, kita tidak perlu menggambarkannya, tidak perlu menggambarkan grafnya, tapi kita sudah bisa menemukan region-nya. Nah, kemudian corollary 5.1 menyatakan bahwa pada simple connected planar graph dengan jumlah region-nya adalah R, jumlah vertex-nya adalah V, dan jumlah edge-nya adalah E, di mana nilai E itu harus lebih besar dari 2, maka berlaku pertaksamaan sebagai berikut. E-nya kurang dari sama dengan 3/2R, dan E-nya kurang dari sama dengan 3V min 6. Ya, jadi kita berapa ya? Ini kurang dari atau sama dengan, kita coba cek E-nya tadi, misalkan kita menggunakan ini, E-nya 9, R-nya 6. E-nya 9, R-nya 6, ya. 3/2. Sudah benar ya, ini antara kurang dari atau lebih dari. Yang kedua adalah 6 dan areanya adalah 4. Berarti edge-nya adalah 6 itu. Areanya adalah 4. Ini pasti ada sama dengannya ya. Ini coba nanti saya pastikan dia kurang dari atau lebih dari. Jadi aturannya seperti ini. Ini dan ini. Dan ini sudah berlaku. Kita coba dengan 2 contoh di slide sebelumnya. Nah, lalu pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah bagaimana kita mengetahui sebuah graf itu memiliki sifat planar atau non-planar. Jadi misalkan tanpa kita menggambar, kalau kita menggambar kan kita tinggal mudah melihat ya, apakah graf itu berpotongan atau tidak. Namun jika misalkan kita tanpa menggambar, bagaimana cara kita ngeceknya ya? Ini adalah langkah untuk melihat tanpa kita harus menggambar. Jika G disconnected graph, maka dia akan planar jika dan hanya jika setiap komponennya planar. Maka kita perlu mencoba mengecek planarity dari setiap komponen dari graf tersebut. Terus yang kedua, yang ada self loop harap dihilangkan karena tidak mempengaruhi. Terus yang ada parallel edge juga perlu dihilangkan karena tidak mempengaruhi. Terus yang ada vertex yang berada 2 bisa digabungkan dalam satu series.
Contohnya seperti ini. Nah, ya, teorema 5.3 graf H adalah misalkan sebuah single edge, ini ya, sebuah single edge, terus sebuah complete graph dengan 4 vertex gitu ya. Misalkan ini ya, ini adalah complete graph dengan 4 vertex, atau separable simple graph dengan vertexnya misalkan lebih dari 5 dan edge-nya lebih besar dari 7. Maka berlaku tadi di aturan yang berlaku ke 4 aturan ini. Jika dia tidak connected, kebetulan di sini contohnya semuanya connected ya, maka kita tidak bisa menggunakannya. Terus kemudian kita mungkin bisa memakai ini, self proof-nya dihilangkan, karena di sini tidak ada self proof, berarti tidak gunakan. Terus kemudian yang ketiga adalah hilangkan semua parallel edge. Kita cek mana yang parallel edge. Saya rasa tidak ada ya. Kita pakai yang ketiga. Hilangkan semua vertex berderajat 2 dengan menggabungkan 2 edge dalam satu series. Ini yang banyak ya. Ini adalah berderajat 2. Ini adalah vertex berderajat 2. Kita hilangkan, kita jadikan satu seperti ini. Ya. Oke, terus ini adalah berderajat 2 ya. Kita bisa jadikan satu menjadi seperti ini. Sehingga kita memiliki graf yang lebih sederhana. Dengan demikian kita mudah melihat dia itu planar atau tidak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang isomorfis gitu ya. Jadi ada 2 graf dengan identitasnya sama. Ya, identitas itu jumlah vertexnya sama, terus kemudian jumlah edge-nya sama, terus kemudian derajat setiap vertex itu sama. Jadi meskipun bentuknya tidak sama persis, maka dia dikatakan isomorfis. Nah, sekarang ada definisi lagi dikatakan homeomorfik. Jadi 2 graf itu dikatakan homeomorfik jika salah satu graf dapat dibentuk dengan menggabungkan edge dalam series atau menyisipkan vertex pada sebuah edge dan vertex tersebut berderajat 2. Misalkan kita buat dari gambar layang-layang berikut ya. Ini graf ya. Graf bentuknya graf layang-layang. Jadi teorema 5.4 mengatakan bahwa syarat perlu dan cukup bagi sebuah graf dapat bersifat planar itu adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Jadi ada 2 hal ya. Yang pertama adalah dia tidak berpotongan. Yang kedua adalah dia tidak mengandung atau tidak homeomorfik dengan graf Kuratowski. Coba kita sederhanakan seperti aturan yang di awal tadi ya. Jadi kalau ada graf yang berderajat 2, jika ada vertex yang berderajat 2, kita jadikan satu. Seret gini ya. Atau sebaliknya. Jadi misalkan kita tambahkan vertex kayak di sini. Awalnya kan nggak ada nih, terus kita tambahkan vertex 2 lagi. Apakah ketiga graf ini adalah homeomorfik? Jawabannya adalah iya. Jadi ketika kita menemukan 2 graf atau lebih dan dia ada 2 graf ada satu vertex yang berderajat 2 dijadikan satu, atau ada tambahan vertex di dalam edge, tambahannya adalah tambahan edge yang berderajat 2, tambahan vertex yang berderajat 2, maka graf-graf tersebut sifatnya adalah homeomorfik. Jadi dalam homeomorfik sudah tidak lagi menggunakan jumlah vertexnya sama atau jumlah edge-nya sama, namun mengikuti aturan dari teorema ini. Oke, tujuannya untuk apa? Karena untuk melihat planar kita harus melihat dia itu mengandung atau homeomorfik dengan graf Kuratowski atau tidak. Di sini coba saya tunjukkan. Nah, graf kiri atas atau yang ini dia disebut non planar. Kenapa? Gitu ya. Kalau secara tidak langsung kita melihat dia tidak berpotongan. Ya. Kalau ini kan 3 dimensi nih maksudnya. Kalau kita melihat dia kita gambarkan dalam dalam 3 dimensi, maka dia tidak berpotongan karena seolah-olah dia berbentuk rumah, tidak ada yang berpotongan. Namun jika kita gambar dalam 2 dimensi akan
berpotongan di sini. Nah, namun hati-hati, yang disebut non-planar itu bukan hanya yang tidak berpotong, tidak saling berpotongan, tapi tidak boleh homeomorfik dengan graf Kuratowski. Sekarang kita coba lihat. Ya, graf ini sebenarnya kalau menurut aturan yang sebelumnya tadi saya jelaskan, di sini ada vertex yang berderajat 2, sehingga bisa digabungkan. Akhirnya kira-kira akan membentuk graf yang seperti ini. Nah, ketika kita perhatikan lagi, lihatlah dia mirip sekali dengan graf Kuratowski, yaitu ada di sini sisi A besar, B besar, dan sisi C besar, di mana masing-masing sisinya adalah berderajat 3, berderajat 3, berderajat 3, berderajat 3. Maka dapat digambarkan seperti ini. Nah, lalu ada juga A kecil, B kecil, dan C kecil. Masing-masing juga berderajat 3. Sama loh gitu. Dan ternyata setiap A besar dia berhubungan ke A kecil, B kecil, ke C kecil. Sama loh ya. A besar dia berhubungan ke A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Yang C besar, yang vertex C besar, ternyata dia juga berhubungan dengan vertex A kecil, vertex B kecil, dan vertex C kecil. Wah, ternyata graf ini dan graf ini saling homeomorfik. Jadi graf ini yang tadi sebenarnya adalah sama dengan graf ini, dia homeomorfik dengan graf Kuratowski. Sehingga graf ini adalah non planar karena dia tidak karena dia tidak memenuhi kedua syarat yang menyebabkan dia planar, yaitu saling berpotongan atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk planaritas? Ada yang ingin ditanyakan tentang planaritas? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Belum ya? Saya akan lanjutkan ke definisi dari dualitas. Bentar ya, adik ke kamar. Yang selanjutnya adalah dualitas. Jadi seperti definisinya, ya seperti apa ya, kata yang digunakan untuk menyebutnya dualitas, berarti dia ibaratnya kayak kembarannya gitu ya. Jadi setiap plan representation dari sebuah planar graf G, dia akan memiliki dual graph atau kembarannya. Yaitu bagaimana caranya? Yang pertama, representasikan vertex pada setiap region planar graf G. Jika dua regionnya, misalkan kita sebut region I dan region J beradjacent, ayo diingat-ingat definisinya, gambarkan sebuah edge yang menghubungkan vertex yang mewakili kedua region tersebut, dan memotong edge yang memisahkan kedua region. Maka nanti akan muncul parallel edge pada dual jika kedua region dipisahkan oleh lebih dari satu edge. Nah, yang ketiga, jika terdapat pendant vertex atau pendant edge, diingat-ingat definisinya ya, yang di awal sudah pernah saya jelaskan, maka akan muncul self loop yang bersifat dari vertex yang mewakili region di mana pendant vertex atau pendant edge tersebut berada dan memotong pendant edge tersebut sebanyak satu kali. Saya tunjukkan ini ya. Pada ilustrasi di atas terlihat bahwa terdapat korespondensi satu-satu antara edge pada graf G dengan dualnya di G ya. Ini kita anggap dia dualnya. Jadi yang graf ini itu dualnya itu yang merah ini, yang kita beri warna merah. Nah, langsung masuk kita ke teorema saja. Iya. Iya, adik main ke depan. Adik main ke depan. Aduh, maaf ya. Bentar. Iya, sayang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teorema 5.5 dia menyatakan bahwa syarat perlu dan syarat cukup untuk graf G1 dan G2 ya. Ini adalah G1 dan ini adalah G2 menjadi dual adalah jika terdapat korespondensi edge satu-satu dari keduanya sedemikian sehingga himpunan edge pada G1 dapat membentuk cycle jika dan hanya jika himpunan yang berkorespondensi di G2 membentuk
cut-set ya. Jadi ada kaitan satu-satu antara masing-masing edge-nya. Akan lebih mudah mungkin saya tunjukkan di sini ya. Kita akan melakukan observasi sederhana terhadap keberadaan dualitas. Misalkan apakah grafik apa sih? Bentar ya. Oke. Maaf ya, saya lanjutkan lagi. Jadi kita akan melakukan observasi sederhana untuk melihat apakah graf ini dan graf ini itu dual. Apakah mereka itu sebenarnya graf yang kembaran. Cara yang pertama adalah sebuah self loop di G akan memunculkan pendant edge di J star gitu ya. Ini tidak ada self loop, jadi kita nggak kita bahas. Kemudian edge series di G akan memunculkan parallel edge di J star. Kita coba kita melihat ya, ini E5, E6 ya. Ternyata kita akan menjadikan dia adalah parallel edge ya. Terus kemudian jumlah edge yang membatasi region R1 dan derajat vertex diwakili region tersebut. Kemudian graf J star juga bersifat planar. Jadi kita asumsikan ini adalah J-nya, ini adalah J star-nya. Apakah mereka berdua itu kembaran? Ya, yang pertama tadi self proof-nya kan tidak ada self proof, jadi kita lewati. Nah, sekarang kita hitung di sini aja. Kita hitung apakah jumlah vertex-nya itu adalah sesuai. Oke, jumlah vertex di V star ya. Jumlah vertex di V star itu ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk graf yang pertama jumlah V star-nya itu adalah 4. Apakah dia sama dengan region untuk graf yang awal? Region awalnya adalah 1, 2, 3, 4. Yang luar juga merupakan region ya. Oh, sama, dia memenuhi. Terus ini E star. E star itu berarti jumlah edge di grafik kembaran gitu ya. Jumlah edge di grafik kembaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Apakah sama dengan edge yang awal? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Terus yang ketiga syaratnya R star itu artinya berarti region di daerah yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Apakah dia sama dengan vertex di graf yang awal? Vertex di graf awal ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika ini terpenuhi maka dua graf tersebut dapat dikatakan planar. G star ada nullity dari G dan nullity dari G star adalah rank dari E. Ya. Oke, ketika 5 ini terpenuhi maka graf J star ini dia merupakan dualitas dari graf ini. Sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua dia tidak ada self loop ya, jadi untuk yang ini kita lewati. Terus kemudian edge series di G akan memunculkan parallel edge di J star. Kita lihat yang edge seriesnya berarti yang kemungkinan yang hanya ada 2 derajat 2. Jadi E5 dan E6. Oh, ternyata di dualitasnya dia menyebabkan adanya parallel edge. Oke, sudah benar. Terus jumlah edge yang membatasi region D1 yang mewakili region tersebut vice versa. Langsung saja kita hitungkan pada graf yang kedua ini ya. V star-nya berapa? 1, 2, 3, 4. V star-nya ada 4. Apakah sama dengan region di graf awal? Region di graf awal ada 1, 2, 3, 4. Jadi sama ya, sudah sesuai. Lalu kemudian yang kedua, jumlah edge di graf yang kedua, ini jumlah edge-nya ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah edge-nya adalah 7, dia harus sama dengan edge di graf yang awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sesuai ya. Terus syarat yang ketiga, R star ya.
R star-nya yaitu region di graf yang kedua. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5. Apakah sama dengan jumlah vertex di graf awal? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sesuai. Oke. Jadi graf ini dan graf ini adalah dual ya, atau kembar. Ada yang ditanyakan dari observasi sederhana kita? Bisa kalau ujian kira-kira? Halo, masih terhubung? Masih terhubung? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Ini ada dua teorema yang berkaitan dengan dualitas ya. Ayo kakak main di kamar, kakak main di kamar. Oke, ada dua teorema yang berkaitan dengan dualitas. Teorema yang pertama adalah sebuah graf akan memiliki dual jika dan hanya jika graf tersebut planar. Jelas ya? Jadi kalau non planar, jadi pasti dia nggak punya dual. Jadi ketika saya memberikan soal, ternyata grafnya adalah graf Kuratowski, di mana graf Kuratowski adalah non planar. Saya minta mencari dualitasnya, jadi saudara nggak usah bingung mencari. Sampaikan saja berdasarkan teorema dualitas yang pertama, bahwa graf itu akan dual jika dia planar. Karena graf Kuratowski tidak planar, maka dia tidak dual. Seperti itu. Nanti kira-kira selalu TS-nya seperti itu ya. Nah, teorema dualitas yang kedua, dia menyampaikan tentang teorema Whitney. Ya, Whitney theorem, bukan Whitney-Houston ya. Jadi misal G adalah sebuah planar graf di mana semua regionnya dibentuk oleh 3 edge. Dan misalkan graf G-nya adalah tidak memiliki loop, parallel edge, dan 3 cycle yang bukan region. Maka graf G akan memiliki Hamiltonian cycle. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, bagaimana sih Bu cara memahaminya? Kita coba baca terbalik gitu ya. Kita coba baca terbalik. Ketika ada pertanyaan, apakah graf G tersebut memiliki Hamilton? Apakah graf G memiliki atau memiliki set yang ada ketika ketika itu ada 3 graf ya. 3 graf ini menggunakan teorema dalam materi planetar ini menunjukkan bahwa itu belum berlongan gitu ya. Maka ketika graf ini tidak planar. Ini saya akan beri penjelasan kenapa.
Maaf ya, sinyal saya jelek, HP-nya kurang mahal atau paketannya kurang mahal ya. Oke, kenahnya kelihatan. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ke nyampe mana tadi ya? Saya nggak ke record ya. Ini tadi ke record nggak? Pembuktian graf 1. Dual, Bu. Oke, terima kasih. Saya present lagi ya. Link. Oke, saya akan kembali. Ini salah satu contoh apakah graf tersebut planar atau tidak. Planar atau tidak. Oke ya. Jadi sekilas ini kita bisa melihat dari ketiga graf ini pasti ada perpotongan ya. Jadi pasti graf ini tidak planar. Namun kita bisa menggunakan teori. Jadi karena di sini diminta itu adalah tunjukkan bahwa graf berikut adalah non planar dengan menggunakan teorema. Jadi kita harus memanfaatkan teorema yang ada. Kita bahas satu persatu dari graf A. Ya, kalau sekilas kita melihat dia ada perpotongan pasti non planar. Tapi kita harus menggunakan teorema. Teorema mana kita selidiki lah. Ya, jika kita selidiki maka graf ini itu adalah homeomorfik dengan graf Kuratowski yang K33. Dan teorema 5.4 menyatakan bahwa syarat perlu dan syarat cukup bagi sebuah graf dapat bersifat planar itu adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Karena graf A itu adalah homeomorfik dengan graf Kuratowski, maka dapat dikatakan graf A itu adalah tidak planar. Seperti itu. Terus ini adalah bukti Kuratowski-nya ya. Kita lihat celing dia mirip. Nah, oke. Menarik ya. Celing. Wow, ternyata dia bisa berubah bentuk menjadi graf Kuratowski. Lagi ya. Sorry. Oke. Aturan penggabungannya ini dari mana ya? Dari yang sudah kita bahas tadi. Ya. Ternyata ketika kita geser-geser dia ternyata homeomorfik dengan graf Kuratowski. Ya. Terus graf yang kedua, berdasarkan teori planaritas, sebuah graf dikatakan embeddable in the plane atau planar jika graf tersebut memiliki geometric representation atau dapat digambarkan. Sedemikian sehingga tidak ada perpotongan edge. Oke, dan ini graf ini dapat digambarkan secara geometrik gitu ya. Dan ternyata setelah kita gambarkan, kita melihat yang saya beri warna merah itu adalah edge yang memotong edge yang lain, Jadi sehingga graf ini dikatakan non planar atau tidak planar. Ya, menggunakan aturan teori planaritas. Ya. Oke, ini yang graf tidak dimensi. Graf yang tidak 3 dimensi, yaitu graf 2 dimensi. Lalu graf yang ketiga, ini adalah grafnya, gambar grafnya ya. Berdasarkan teorema planaritas juga, tadi jadi jika graf itu dapat kita gambarkan di dalam bentuk 2 dimensi, terus coba kita, boleh kan ini dipindah ya, seperti kemarin ibaratnya ini adalah karet ya, kalau kita tarik ke bawah sini, dia akan membentuk yang warna biru. Lalu yang misalkan yang ini kita tarik keluar, seret, dia akan menghasilkan yang warna merah. Nah, terus kemudian yang ini, kalau kita tarik keluar pun, seret, dia akan memotong yang biru dan memotong yang merah. Dan bagaimanapun ketika kita tarik keluar, yang merah dan yang biru di sini, dia pun juga ada perpotongan. Ternyata kita tidak bisa maksa menjadikan dia tidak planar. Jadi graf ini sudah tidak bisa diselamatkan untuk menjadi graf planar. Sehingga graf ketiga ini disebut graf yang tidak planar. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi definisinya nanti yang tidak planar itu ada dua hal. Jika dia adalah dapat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, tidak ada perpotongan di antara edge-nya. Jika dia tidak bisa digambarkan dalam 2 dimensi, maka dia harus tidak homeomorfik dengan graf Kuratowski, baik yang K5 atau yang K33. Nah, di sini tugas yang harus kalian lakukan, melakukan observasi untuk menentukan apakah graf-graf berikut memiliki sifat planaritas.
Grafnya gambarnya mana gitu ya. Silakan dicari di Google, ini sangat familiar. Ada toroidal graph yang bentuknya itu menyerupai kerangka-kerangka ban gitu ya, atau ban berenang, itu lebih mirip dengan ban berenang. Terus ada Möbius ladder graph, ada Möbius Cantor graph, dan Heawood graph. Apakah ini dikumpulkan? Tidak perlu. Jadi nanti ini yang perlu kalian pelajari kisi-kisi untuk UTS. Jadi kemungkinan pertanyaan yang di UTS itu saya akan munculkan. Jadi silakan kalian mengobservasi di rumah sebelum soal UTS saya keluarkan, karena soal UTS terbatas. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Saya rasa sudah cukup penjelasannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.